Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Fajrin dengan NIM 112-11265 dan rekan saya Dortiana Septri Malina Simanjuntak dengan NIM 112111625 dari kelas 11 3B 09 Universitas Nusa Mandiri Cabang Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk prototipe pemesanan makanan secara offline. Nama aplikasi tersebut yaitu Resto Gadang. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Pendahuluan atau latar belakang, sistem informasi merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem informasi memiliki berbagai macam kategori, salah satunya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dalam sebuah perusahaan restoran Gadang, sistem informasi membantu secara langsung dalam pengolahan informasi dan manajemen organisasi. Dengan teknologi informasi, suatu perusahaan bisa memperoleh banyak keuntungan, misalnya meningkatnya pendapatan dan citra perusahaan yang timbul karena efisiensi dan efektivitas yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi secara tepat. Perusahaan yang menyediakan pemesanan pada makanan pada restoran Gadang ini dituntut untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan mengikuti perkembangan tentang makanan yang semakin cepat perubahannya. Hal ini tentu sangat memacu kecepatan produksi di samping permintaan konsumen terhadap barang meningkat. Maka dari itu diperlukan sebuah solusi yang tepat yang bisa menangani permasalahan tersebut. Solusi pengembangan. Solusi pengembangannya yaitu kami akan mengembangkan bagaimana cara memesan makanan pada restoran dengan menggunakan aplikasi. Untuk merancang atau membangun aplikasi pemesanan menu makan restoran berbasis Android dan dapat menggunakan Figma. Karena zaman sekarang itu adalah zaman canggih di mana semua orang akan menggunakan internet dan membantu para pengunjung untuk menentukan jenis makanan serta membantu untuk memperkenalkan jenis makanan yang disajikan beserta informasi seputar event yang akan diselenggarakan dan makanan promo yang tersedia di restoran. Manfaat program yang kami buat yaitu dapat membantu pihak restoran untuk manajemen sistem pemesanan menu dan agar pelanggan restoran lebih merasa nyaman dan mudah dalam memesan menu restoran serta memudahkan pihak penjual untuk mendata pesanan konsumen dan memudahkan penggunaan dalam transaksi pemesanan dan dapat mengefektifkan waktu dalam bekerja dan menghasilkan suatu informasi yang dapat membantu dan memudahkan pemilik usaha dapat meningkatkan kinerja pelayan, melayani pelanggan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pemasukan di restoran tersebut. Tinjauan pustaka, pengertian restoran. Restoran berasal dari kata restor yang artinya mengembangkan atau memperbaiki. Dan pengembalian atau pengulangan dari kata restore atau restoration yang kemudian berubah menjadi restauran dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya restoran. Restoran atau rumah makan merupakan suatu usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat, tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Nina Mayer dan Hayes 2006, restoran merupakan suatu operasi layanan makanan yang mendatangkan keuntungan dengan basis utamanya yaitu penjualan makanan dan minuman kepada orang-orang dan tamu dalam kelompok kecil. Pengertian yield management. Yield management adalah manajemen strategi harga bagaimana perusahaan dapat menjual produk yang tepat, target konsumen yang tepat, dan juga waktu yang tepat. Yield manajemen menuntun kepuasan untuk bagaimana
mengalokasikan unit dari kapasitas yang terbatas kepada permintaan yang ada dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatan. Yield management dapat juga diasumsikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mengambil kebijakan yang tepat bila dihadapkan pada situasi dan kondisi yang terus mengalami perubahan sehingga pendapatan yang diterima oleh sebuah instansi bisnis dapat maksimal. Untuk mengambil keputusan dengan tepat, maka diperlukan sebuah analisa dan proyeksi atau semua pelanggan di masa lalu yang memiliki kemungkinan untuk terulang di waktu yang akan datang. Faktor utama yang berkaitan dengan keberhasilan yield manajemen tersebut adalah informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan operasional perusahaan sehingga tetap dapat memanfaatkan peluang usaha berdasarkan kondisi yang dihadapi. Pendapatan atau revenue. Dalam sebuah badan usaha, laporan keuangan merupakan suatu gambaran yang dapat memberikan informasi penting baik tentang laju usaha yang sedang berjalan maupun sebagai alat prediksi seperti prediksi harga, saham, ataupun prediksi pembagian dividen, bahkan prediksi kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Pendapatan merupakan salah satu tujuan utama seseorang mendirikan sebuah perusahaan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung menurut Suroto tahun 2000. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2015, pengertian pendapatan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Revenue management. Informasi yang lain biasanya diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Selain posisi keuangan adalah kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitasnya. Hal ini disebabkan oleh cash generating ability dari sebuah perusahaan juga pada dasarnya tergantung pada profitabilitasnya. Perusahaan memanfaatkan sistem komputer yang canggih untuk menganalisis perilaku konsumen, memperkirakan permintaan, menyesuaikan persediaan, dan menyesuaikan harga, sehingga perusahaan dapat menjual produk pada harga, waktu, paket yang tepat, dan lokasi yang tepat menurut Richard pada tahun 1998. Revenue management adalah penerapan sistem informasi dan strategi untuk pengalokasian kapasitas yang tepat kepada pelanggan yang tepat. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tampilan utama aplikasi ini, yaitu dengan tampilan nama restoran, yaitu Restoran Gadang, dan logo dari restoran ini. Selanjutnya, pemesan akan dihadapkan oleh dua pilihan menu yang harus diisi, yaitu nama pemesan dan nomor meja. Pada tampilan pemesanan, pemesan akan mengisi nama pemesan serta nomor meja. Nah, ketika pemesan mengklik nomor meja, maka akan muncul pilihan nomor meja yang sudah terisi dan kosong. Meja yang sudah terisi berwarna merah dan meja yang masih kosong berwarna hijau. Pemesan dapat memasukkan nomor yang masih kosong. Dan ini contoh dari nama pemesan serta nomor meja yang masih kosong, yaitu nomor 5, dengan nama pemesan atas nama Clara. Selanjutnya yaitu tampilan menu-menu makanan pada menu restoran Gadang. Dengan tampilan utama, yaitu kategori-kategori makanan serta minuman yang ada pada restoran ini. Dengan kategori ada ayam, daging, ikan, sayur dan lauk, minuman, dan nasi. Ketika pemesan ingin melihat-lihat menu pada masing-masing kategori, mereka tinggal mengklik lihat menu.
kemudian akan muncul menu-menu pada masing-masing kategori. Misalkan pada menu ayam, ada ayam goreng, ayam bakar, gulai ayam pop, ayam balado, ayam goreng. Nah, di sini juga tercantum harga-harga pada masing-masing menu tersebut. Ketika mereka ingin memesan, mereka tinggal memencet order. Ini adalah tampilan-tampilan menu-menu pada masing-masing kategori menu. Ada menu daging, menu ayam, selanjutnya ada menu ikan, menu sayur dan lauk, menu minuman, dan menu nasi. Dengan menu-menu yang variatif dan dapat dipilih oleh pemesan. Selanjutnya, ketika mereka memencet tombol order, maka akan munculan tampilan seperti ini. Misalnya, pemesan memesan menu gulai ayam, akan dicantumkan harganya juga, bahwa gulai ayam satu porsinya seharga 12.000. Di sini juga muncul atau tertera pilihan-pilihan yang dapat diisi oleh pemesan, yaitu dengan jumlah yang ingin dipesan pada menu tersebut. Misal gulai ayam yang ingin dipesan ada 2 porsi. Maka tercantum harga satuannya 12.000 dan subtotal itu 24.000 dengan rumus 2 dikali 12.000. Ketika pemesan ingin menambahkan ke keranjang menu ini, mereka tinggal memilih opsi tambahkan ke keranjang. Jika mereka ingin kembali ke kategori makanan, mereka tinggal memilih tombol kategori makanan. Nah, kemudian jika mereka telah menambahkan pesanan ke menu tombol tambahkan ke keranjang, selanjutnya tahap yang mereka lakukan adalah memencet icon keranjang yang ada di atas kanan ini. Jika mereka memencet yang ada di kanan atas ini, akan muncul seperti ini, yaitu pesan menu-menu yang telah dipesan. Ada gulai ayam, gulai daun singkong, nasi liwet, serta jeruk markisa, di mana ditera atau dicantumkan harga per masing-masing item dengan jumlah quantity item yang dipesan, yaitu sebanyak 2, dan harga subtotal yang harus dibayarkan pada masing-masing menu. Di sini akan dituliskan total item yang dibeli ada berapa dan total harga yang harus dibayarkan sebanyak berapa. Jika pemesan ingin pesan sekarang, maka mereka tinggal memencet tombol pesan sekarang. Jika mereka ingin masih melihat-lihat menu yang lain atau ingin menunda pemesanan, mereka bisa pencet tombol pesan nanti. Selanjutnya, jika mereka sudah memencet tombol pesan sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang menandakan bahwa mereka berhasil memesan makanan tersebut dan diminta untuk menunggu pesanan diantar oleh pelayan. Untuk kesimpulan dari proposal ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen restoran Gadang, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu hasil penelitian yang dilakukan, kualitas produk berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jika kualitas produk dinaikkan, maka kepuasan konsumen menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori. Kondisi ini bisa terjadi karena konsumen yang menjadi responden berpikir irasional atau ada kesalahan dalam pengolahan data dalam penelitian ini. Dan penelitian juga mengungkapkan bahwa keseluruhan tingkat harga restoran Gadang berada pada tingkat menengah yang dapat diartikan bahwa harga yang diberikan restoran Gadang cukup memberikan kepuasan bagi konsumennya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keseluruhan tingkat kualitas pelayanan restoran Gadang berada pada tingkat menengah yang dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan restoran Gadang cukup memberikan kepuasan bagi konsumennya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan harga dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap konsumen pada restoran Gadang. Untuk saran, berdasarkan dari kesimpulan, untuk mencapai maksud dan tujuan peningkatan harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen restoran Gadang, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan strategi usahanya, yaitu restoran Gadang diharapkan lebih memperhatikan mengenai harga yang ditawarkan. Konsumen akan merasa puas jika harga yang ditawarkan restoran Gadang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan restoran lain sesuai dengan manfaat dari cita rasa makanan dan minuman tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan konsumen akan merasa puas dan akan menciptakan suatu kepuasan konsumen yang tinggi bagi perusahaan dan akan menghasilkan laba atau keuntungan. Dan restoran Gadang diharapkan lebih meningkatkan kinerja kualitas pelayanan pada dimensi bukti fisik, empati, daya tangkap, keandalan dan jaminan, yaitu dengan lebih memperhatikan untuk fasilitas restoran seperti kebersihan dan kelengkapan segala macam alat-alat yang dipakai setiap harinya, agar konsumen merasa nyaman pada saat akan menyantap makanan dan minumannya. Restoran Gadang harus lebih mengefektifkan dan meninjau kembali prosedur pelayanannya, sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik yang akan menumbuhkan citra positif bagi perusahaan dan akan menciptakan suatu kepuasan konsumen yang tinggi pada restoran Gadang. Ya, inilah yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.